hampir ditembak kepalanya ya, pakai pistol, hampir ditembak kepalanya sama nasabahnya rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini, memati kelas di channel 0 to 1. Yeah, kembali lagi bersama saya. Kita bercerita masalah pialang ya. Jadi saya hari ini sangat mau bercerita tentang salah satu pengalaman terburuk ya. Salah satu pengalaman terburuk yang pernah saya lihat sendiri ya di pialang. Seperti apa terjadinya? Jadi, yang namanya pialang itu ya, yang namanya kita bekerja di pialang, kita menjadi broker, kita menjadi WPB, itu pasti sangat erat kaitannya kalau kita berbicara dengan nasabah ya. Besar sekali hubungan kita sama nasabah itu. Nah, kebanyakan hampir mayoritas nasabah itu pasti rugi ya. Pasti rugi. Nah, ketika kita berbicara masalah kerugian, pasti ada yang namanya nasabah itu mau terima kerugiannya dan ada yang tidak mau menerima kerugiannya. Nah, saya pernah punya teman di tim lain ya, bukan tim saya tapi itu dia di tim lain di perusahaan pialang yang sama. Dia di tim lain tapi kita satu perusahaan. Dia pernah hampir ditembak kepalanya ya, pakai pistol, hampir ditembak kepalanya sama nasabahnya rugi. Kebayang kan? Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya begini. Nasabah ini sudah invest kalau tidak salah itu hampir 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah dia sudah investasi masuk ke pialang untuk trading, dan ternyata ketika ditradingkan oleh brokernya dan WPB-nya ternyata mengalami kerugian. Nah, yang namanya investor ketika kita terlalu banyak iming-iming bisa profit segini, bisa profit segitu, ternyata ketika investor melihat hasilnya tidak seperti itu, malah terjadi kerugian, yang namanya investor pasti menagih. Pasti kita ditagih. Mas, gimana ini? Nah, yang terjadi di teman saya, ya seperti itu. Jadi, ketika dia melakukan kunjungan nasabah, dulu kan kalau kita di PT, masuk di perusahaan pialang itu ada namanya sebuah kegiatan wajib, yaitu kunjungan nasabah. Kita hampir seminggu sekali kita itu melakukan kunjungan, seminggu per sebulan sekali ya. Itu kita memang wajib melakukan kunjungan nasabah. Nah, kita datang ke nasabah itu, kita ngasih edukasi dan lain-lain. Nanti itu kita ada kertas yang harus ditandatangani nasabah sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kunjungan nasabah tersebut. Nah, parahnya ketika teman saya itu melakukan kunjungan nasabah di nasabah itu, dia ternyata disandra oleh nasabahnya. Dia tidak boleh pulang, dia harus stay di situ, duduk di situ, dan di depan dia itu ada pistol. Sudah loaded, sudah ada pelurunya. Dia bercerita, ternyata ya namanya kerugian itu tidak bisa balik ya. Seperti biasanya kalau kita sudah trading kerugian dan lain-lain itu tidak bisa balik ya, karena sudah tanda tangan juga. Nah, nasabah ini mau tidak mau kan dia tidak mau terima dia. Nah, akhirnya sama nasabah itu mungkin sudah puncak kemarahannya, dia nodongkan pistol ke kepala teman saya itu. Itu, waduh, saya nggak kebayang bagaimana bingungnya ya. Ketika kita tuh sudah lagi duduk, sudah bicara, tiba-tiba di depan kita tuh sudah ada pistol yang sudah terisi peluru. Bayangkan itu, waduh, saya tidak bisa kebayangkan. Itu kalau sudah ditarik, triggernya sudah ketarik, sudah mati pasti dia. Nah, di situ. Nah, karena itu tadi, tapi teman saya tidak ditembak ya, dia cuma diancam aja. Ternyata saat itu dia manggil polisi. Setelah itu dia dilepaskan sama nasabah itu, dan saya tidak tahu bagaimana cerita kelanjutannya seperti apa, karena saya tidak terlalu dalam juga dalam ceritanya.
Jadi ya itu tadi salah satu pengalaman yang saya pernah dengar di perusahaan pialang itu, bahwa ya itu terburuknya ketika nasabah merasa rugi, dia sampai menodongkan pistol ke kepala WPB-nya. Itu bahaya sekali teman-teman. Jadi pelajaran yang kita harus bisa ambil di sini adalah itu tadi, kalau kalian bekerja di pialang, kalian menjadi broker, kalian menjadi WPB, kalau kalian prospek nasabah, menawarkan produk trading, investasi ke investor dan para nasabah, itu jangan sekali-kali kalian itu cuma presentasi masalah keuntungan. Ya. Jangan suka iming-iming nasabah bakal untung segini, bakal profit segini, bakal dapat keuntungan sekian persen dan lain-lain. Jangan. Lebih baik kalau saya bahas masalah kerugian dulu di awal, karena prinsip saya ya, keuntungan itu, profit itu semua nasabah bisa nerima ya. Tapi kalau kerugian atau loss atau dananya hilang, itu tidak semua nasabah bisa menerima ya. Tanggapannya nasabah itu berbeda-beda. Jadi saran saya, kalau kalian bekerja di pialang itu jujur saja ya. Dananya kemana, ditransaksikan di mana, habis itu potensi kerugiannya seperti apa, lalu baru kalian bahas tentang masalah untungnya ya. Karena orang biasanya gitu, karena terlalu banyak penjelasan masalah profit, iming-iming dan lain, akhirnya penjelasan tentang resikonya tertutupi oleh penjelasan iming-iming profit ini tadi. Itu bahaya, karena yang kita jual sama nasabah itu ya profitnya aja, tapi kita tidak pernah menjelaskan keuntungannya. Di situ nasabah merasa dia itu seperti tertipu. Kalau orang merasa tertipu, dia marah, dia bisa melakukan apa saja, termasuk menodongkan pistol ke kepala WPB-nya. Itu segitu dulu teman-teman ya, segitu dulu dari saya cerita masalah pistol di kepala teman saya itu tadi. Semoga video ini menjadi pelajaran buat kalian, semoga ada hikmahnya, semoga kalian mengambil sisi positif dari cerita ini, bahwa bagaimana cara bekerja yang baik di pialang seperti apa. Oke teman-teman, segitu dulu saya memotivasi di channel Zero to One. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya, like video kalau kalian suka, dan dislike video kalau kalian tidak suka. Dan kalau kalian merasa ada manfaatnya video ini, please share ke sosial medianya, share ke teman-temannya yang mau kerja di pialang juga. Oke, terima kasih. Segitu dulu dari saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.